Dianggap parasit keluarga. Bab 110. Jika kenyataannya memang begitu, hamba akan semakin berjuang, ya Allah. Sebab, hamba layaknya Arjuna yang sudah tampan tapi juga punya banyak cinta. Hamba ibarat ksatria. Ksatria musafir cinta. Jadi, memang sudah jadi ciri khas hamba jika hamba pantang menyerah sebelum menang. Pak Haji berangsur mengawasi suasana sekitar. Ini demit dan lelembut pasti terpesona lihat saya bekerja keras, menuntun motor penuh keringat begini. Karena kalau gini, saya pasti kelihatan makin seksi. Walau sejak 20 tahun lalu, perut saya jadi mancung, bangir mirip hidung Mas Sahrukhan, istri saya kompak bilang perut saya juga imut, mirip hamil 7 bulan. Lirih Pak Haji yang sampai detik ini masih belum bisa melihat cahaya kehidupan, selain dari hamparan bintang dan juga rembulan yang menghiasi bentangan langit malam. Demi mencari aman, pria tua pemuja janda tersebut sengaja putar balik lantaran setelah sampai maju menuju jalan yang dituju Widi dan Dr. Andri lebih jauh, Pak Haji tetap tidak menemukan pemukiman. Mungkin sudah hampir 1 jam lamanya, Pak Haji menuntun motor, dan kini akhirnya membuahkan hasil. Pak Haji mulai melihat cahaya lampu dari pemukiman di sekitar walau cahaya di sana kebanyakan buram. Alhamdulillah, akhirnya ada warung yang jual bensin juga. Sekalian rehatlah, biar tambah ganteng. Mengisi motornya dengan bensin, ngopi hitam sambil merokok, dan terakhir iseng tanya-tanya Widi kepada pemuda yang kebetulan juga nongkrong di depan warung sambil gitaran. "Oh, Mbah cari si Widi yang cantik itu bukan?" tanya cowok yang memangku gitar dan siap memetiknya. Pak Haji langsung girang bukan main selain pria itu yang memang langsung yakin kalau Widi yang dimaksud memang Widi yang ia cari. "Janda, kan?" tanya Pak Haji memastikan. "Bohai, pokoknya. Yakin mereka yang jumlahnya ada 5. Jos. Terima kasih banyak," ucap Pak Haji sampai menyodorkan kedua jempolnya. Ia sudah nangkring di motor matiknya, tapi ia tetap memberikan 2 lembar uang 100.000 kepada salah satu pemuda di sana. "Dibagi-bagi, ya. Buat beli kopi." "Terima kasih banyak, Mbah," ucap cowok yang masih memangku gitar. "Nanti dari sini, Mbah belok kiri, lurus terus. Di perempatan kedua, Mbah belok kiri lagi. Nah, rumahnya Mbak Widi yang depan rumahnya ada salon pangkas rambutnya. Enggak ada 5 menit lah dari sini." "Salon? Kok salon? Yah, bukannya warung." Apa saking multitalenannya, makanya si Widi sampai bisa pangkas rambut dan sampai punya salon? Pikir Pak Haji langsung semangat berlebihan. Ia langsung pamit dan dibalas dengan sangat hangat oleh kelima pemuda tadi. "Masya Allah Widi. Pangkas rambut saja kamu jago, apalagi pangkas hati saya," batin Pak Haji yang kemudian ngakak sendiri. Ia keluar dari jalan keberadaannya, dihadapkan dengan perempatan dan jalannya jauh lebih bagus karena sampai di aspal. Selain itu, lebar jalannya juga 2 kali lipat dari jalan yang ia tinggalkan. Katanya belok kiri. Abis itu lurus terus, nah kalau ada perempatan kedua. Ucap Pak Haji dan sekitar 5 menit kemudian telah sampai di depan rumah yang dicari. Di sana memang ada salon berketerangan, Salon Widi. Pak Haji sengaja memarkir motornya di halaman depan salon dan kebetulan belum tutup hingga Pak Haji merasa itu bisa menjadi bagian dari rezeki nomploknya. Kemudian yang langsung Pak Haji lakukan adalah merapikan penampilannya.
Ia mengelap keringatnya menggunakan uang dari dompetnya mengingat ia tak memiliki tisu maupun sapu tangan. Setelah lebih dekat, Pak Haji sengaja menyapa dengan sangat lembut. Di sana ada yang sedang potong rambut, ibu-ibu dan balita berusia sekitar 2 tahun. Permisi, selamat malam. Saya mau tanya, mau cari Widi? Ucap Pak Haji masih bersemangat. Ya Allah, ternyata sebenarnya dari sore aku sudah lewat sini. Oh, sebentar ya, ucap suara lembut wanita yang dari belakang saja, sudah terlihat sangat cantik. Dia sedang mencukur balita berusia sekitar 2 tahun yang dipangku oleh sang mamah. Namun setelah sosok tersebut menoleh dan menatap Pak Haji langsung berkata, "Innalillahi, pedang." "Tapi saya Widi, Mbah." Yakinnya sambil kemayu. Hah? Jadi-jadian? Pak Haji nyaris jantungan karenanya. Ia memilih kabur, tapi bak kuda, waria yang mengaku bernama Widi itu langsung menghampiri kemudian mendekapnya sangat erat. "Heh. Lepas, lepas." Ketika Pak Haji tidak bisa lepas dari jerat waria bernama Widi yang asli lewat menggunakan motor dan di belakangnya ada Dr. Andri yang mengikuti menggunakan mobil. Lah kok jadi gini? Pak Haji sudah sampai menangis karena warianya terus mendekapnya dari belakang. Apalagi walau ia sudah melafalkan ayat kursi dan doa lainnya, waria tersebut terus saja minta dimanja-manja olehnya. "Manja-manja dengkulmu." Kesal Pak Haji sambil menghantam asal kepala si waria. Rambut palsu Widi Karbitan itu sampai terlepas setelah ia jambak. Tentu saja seperti yang ia takutkan, tampang Widi Karbitan itu benar-benar menakutkan jika tanpa rambut palsu. Hah! Pak Haji bahkan sampai pingsan. Ibu-ibu yang di sana dan awalnya menertawakan nasib Pak Haji, langsung jadi khawatir. "Itu asli pingsan loh, Di," ucap si ibu-ibu. Tubuh Pak Haji tergeletak lemas di kedua kaki Widi. "Bentar, saya kasih napas buatan dulu," ucap Widi dan seketika itu langsung membuat Pak Haji histeris, tak lagi pura-pura pingsan. Apes ini? Bisa-bisanya aku diperkaos Wariem." "Aku Widi, Mbah." "Widi Wariem." "Yakin Widi?" Sementara itu, di tempat berbeda, Kalandra yang baru masuk kamar, memergoki sang istri tengah melipat pakaian bayi. "Ya ampun, lucu banget." Kalandra langsung heboh dan Sofia langsung tersipu. Ia mendekat kemudian meletakkan mug berisi teh manisnya di nakas. "Weekend besok, belanja keperluan bayi lagi, yuk. Kemarin kan baru beli popok sama sedikit pakaian bayi," ucap Kalandra yang kemudian duduk sila. Sofia langsung mengangguk antusias. "Tapi, memangnya kasus Pak Yusuf sudah beres, Mas?" "Enggak, sampai weekend pasti udah," ucap Kalandra yang berangsur meringkuk di pangkuan Sofia. Tak hanya itu karena ia juga sampai membenamkan wajahnya di perut istrinya. "2 bulan lagi lah ya, kita ketemu," lirih Kalandra sambil mengelus-elus perut istrinya menggunakan tangan kanan. "Tapi weekend besok kita mampir buat beli es gepluk kep gajah duduk punya Jihan, kan, Mas?" sergah Sofia setelah memasukkan pakaian bayi yang ia lipat ke dalam ranjang pakaian di sebelahnya. Kalandra langsung tertawa. "Itu siapa yang kasih nama esnya sih? Kok menggelitik banget?" Mewakili kenyataan yang tidak bisa ditinggal lari. "Ya Allah, amit-amit." Tak lupa, ia mengelus-elus perut istrinya. Apalagi sejauh ini, terlalu banyak hal ajaib dari orang-orang di sekitar mereka khususnya Jihan, Pak Haji, dan juga Fajar Pongah.
Ada saja tingkah menggelitik yang membuat Kalandra harus sering bilang, amit-amit. Kayaknya si antara Jihan apa Pak Haji, ya, balas Sofia sambil menatap sang suami. Tapi bentar. Bukannya weekend depan, jadi hari pernikahan Sesti dan Pongah Fajar. Ya meski kayaknya hanya akan ada acara ijab kabul. Sergah Kalandra masih betah tiduran di pangkuan istrinya. Namun karena Aidan terbangun, ia langsung menghampiri bocah itu dari ranjang bayinya. Weekend besok, Jihan sama Fajar Pongah nikahan. Mereka beneran mau jadi sepasang suami penuh mimpi, jadi kalian jangan lupa kondangan, ya. Kemarin, 2 hari enggak ke sini, itu gara-gara saya diperkaos Wariem. Pak Haji meledak-ledak dalam berceritanya. Kalandra yang menyimak, refleks melirik sang istri yang duduk di sebelahnya, tapi wanitanya itu langsung menggeleng, menegaskan bahwa Sofia juga tak begitu paham dengan cerita Pak Haji. Hanya ada 2 kemungkinan, sih, komentar Kalandra yang kemudian menatap serius si aki-aki di hadapannya. Sumpah, Pak Pengacara. Yakin Pak Haji yang kemudian menyeruput kopi hitamnya. Kalandra mengangguk elegan. Iya. Namun memang hanya ada 2 kemungkinan mengenai alasan Wariem begitu. Pertama karena dia enggak sadar antara mabuk atau malah kesurupan. Nah yang paling pasti, ya. Karena Pak Haji yang mulai. Tak memiliki pilihan lain, Pak Haji yang menghela napas pelan, akhirnya jujur. Awalnya, Kalandra dan Sofia memang sempat kesal karena ternyata, Pak Haji sampai mengincar Widi. Namun setelah tahu Wariem yang Pak Haji maksud malah wanita jadi-jadian, pasangan romantis itu langsung tertawa sampai lemas. Sekelas Pak Yusuf yang masih duduk di kursi roda sebelah Pak Haji juga sampai menangis akibat tawanya. Sumpah, tenaganya luar biasa kayak abis minum susu kuda liar. Komentar Pak Haji lagi, dan makin membuat kebersamaan yang harusnya serius karena awalnya tengah membahas kasus Pak Yusuf, malah menjadi ambyar. Dia nyium pipi saya sampai disedot. Masih pada ungu, kan? Lebih parah dari wewe gombel pokoknya tingkah si Wariem. Yang begitu kan, yang Pak Haji butuhkan. Komentar Kalandra sengaja meledek mantan rival terberatnya dalam mendapatkan Sofia, di masa lalu. Apaan? Wong bawahnya juga pedang. Iya kalau utuh, kalau pedangnya saja buntung. Sinis Pak Haji. Kalandra yang terpingkal-pingkal, sampai menjerit histeris membenamkan wajahnya di punggung Sofia. Berarti kalau si Wariem ini janda bohai, bakalan mbah sikat. Tanya Sofia yang jujur saja penasaran. Dengan jujurnya Pak Haji mengiyakan anggapan Sofia sambil mengangguk-angguk. Kalandra kembali histeris apalagi ketika Pak Yusuf dengan kurang ajarnya menyarankan Pak Haji untuk mencoba menjalin hubungan dengan si Wariem agar menemukan sensasi baru dan agar tidak penasaran juga. Dalam artian, agar Pak Haji bisa memastikan, pedangnya beneran utuh atau malah seperti dugaan Pak Haji yaitu sudah dipotong. Daripada buat saya, mending tuh Wariem buat kamu. Kan kamu enggak mungkin balikan sama Bu Fatimah. Yakin Pak Haji disela tawanya, tapi Pak Yusuf langsung menggeleng. Gayanya geleng-geleng, tahu-taunya sudah ada incaran. Ya enggak apa-apa, sih, asal jangan kayak yang sudah-sudah lagi. Yakin Pak Haji yang kemudian juga berkata, nanti saya juga akan bilang ke Jihan, acara ijabnya jangan pagi, wajib abis buka puasa biar dia modal dikit. Siapin minuman sama makanan atau takjil enak, kek. Berkelas dikit,
Kalau tetap enggak berkelas nanti saya masukin ke SD sebelah, biar masuk kelas, hahaha. Kebersamaan mereka yang penuh gelak tawa berangsur usai karena Kalandra harus segera pergi kerja. Pak Haji yang membawa Pak Yusuf juga langsung pamit di pagi yang hangat kini. Sopir Pak Haji yaitu Rozak, langsung menggendong Pak Yusuf, membawanya ke mobil penumpang milik Pak Haji. Sementara kursi roda yang ditinggal, dibawakan oleh salah satu pekerja rumah makan milik Sofia. Tak jauh dari lapak Jihan jualan es gepluk Kep Gajah Duduk, Fajar baru saja keluar dari tempat praktik ahli gigi. Tersenyum puas, pria itu memandangi kedua gigi palsu pesanannya dan akhirnya sudah jadi. Akhirnya, aku pensiun dari status pongah. Girang Fajar yang masih memakai masker di setiap penampilannya, khususnya untuk menutupi gigi dengan tengahnya yang patah dan itu langsung 2. Dan alhamdulillah, selama ini Jihan tetap enggak pernah tahu. Karena andai dia tahu, kemungkinannya hanya ada 2. Dia mau karena memang telanjur cinta kepadaku terus kasih aku pengobatan mutakhir. Atau, dia langsung takut atau malah jijik, terus jadi enggak mau sana aku. Batin Fajar benar-benar bahagia. Namun beberapa detik kemudian, Fajar langsung bengong. Kedua mata Fajar menatap tak percaya 2 gigi palsu miliknya yang malah jatuh dari jemari tangan kanannya, setelah 3 bocah laki-laki yang sibuk saling kejar barusan, tak sengaja menyeruduknya. Kehidupan seorang Fajar seolah berputar lebih lambat ketika kedua gigi palsunya itu perlahan terperosok memasuki drainase yang kedalamannya tidak bisa dijangkau selain oleh petugasnya. Ya Allah! Innalillahi! Lirih Fajar nyaris menangis seiring pria itu yang jongkok memandangi gigi palsu terbilang mahal yang belum ia pakai, tapi sudah masuk ke drainase. Gigi mahal itu. Bayarnya saja sampai hutang ke atasan. Malah langsung say goodbye itu pun beneran enggak sopan caranya. Jauh di dalam sana, gigi Fajar benar-benar terlihat, tapi Fajar tak mungkin mengambilnya karena besi drainasenya sudah paten menyatu dengan jalan aspal di sebelahnya. Es gepluk Kep Gajah Duduk, dibuat dadakan hanya 3 ribuan. Seru Jihan dari sebelah nyaris tanpa henti sambil sesekali meladeni yang beli.